Setelah hampir 2 bulan lamanya menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit, korban penganiayaan David Ozora kemarin sudah diperbolehkan pulang oleh tim dokter yang menanganinya. Perkembangan David yang berangsur membaik menjadi alasan tim dokter memperbolehkan David menjalani perawatan di rumah. Meski sudah diizinkan pulang dan akan menjalani perawatan di rumah, tim dokter akan tetap mendampingi David. Hal itu dilakukan agar perkembangan David benar-benar optimal. Mengingat saat David dibawa ke rumah sakit, kondisinya dalam keadaan koma usai mendapat penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi pada 20 Februari 2023 silam. Dan seperti inilah momen kepulangan David dari rumah sakit yang dikawal dengan iring-iringan dari salah satu klub motor besar di Indonesia. David, dadah. David, David. Berdasarkan rujukan dari dokter, hari ini David sudah bisa meninggalkan Rumah Sakit Mayapada. Tapi walaupun kita sudah pulangkan hari ini masih membutuhkan treatment yang cukup panjang. Karena dari sisi kognisi atau pikirannya itu masih membutuhkan pelatihan dan masih membutuhkan untuk pemulihan. Dan motoriknya pun, motorik halusnya masih belum sepenuhnya membaik. Jadi ini memang masih membutuhkan treatment yang agak cukup panjang sehingga dia masih bisa pulih. Nah, jadi kita pulangkan hari ini itu karena dari segi motoriknya jauh lebih membaik, kognisinya juga membaik walaupun belum 100% mendekati normal, tetapi ini sudah jauh membaik dibanding kondisi awal itu koma. Kami dari pihak keluarga tentu terus berterima kasih dan mengucapkan syukur kepada pihak rumah sakit, tim dokter yang alhamdulillah sampai dengan hari ini David dirujuk untuk sudah bisa perawatan di rumah. Masyarakat luas yang sampai hari ini selalu memberikan supportnya atas penyembuhannya David. Belum, statusnya masih high care unit, jadi pemberlakuannya masih seperti di ICU, masih terbatas tetapi di rumah. Iya, karena dokter juga 24 jam akan mengawal David selama meskipun di rumah. Kita lihat dari waktu ke waktu ya, 1 bulan ini tuh krusial sekali bagi dokter, begitu. Tetapi karena persoalan motorik sudah melalui masa kritis, maka terkait kognitif, maka dilakukanlah ICU yang di rumah tadi. Nggak bolak-balik seperti hari-hari sebelumnya, mungkin itu. Di keluarga alhamdulillah sangat bersyukur kalau misalnya ada sudah sampai step bahwa perawatan itu bisa dilakukan di rumah itu. Mungkin itu. Kepulangan David tentu saja disambut gembira oleh keluarga. 53 hari menjalani perawatan bukanlah waktu yang sebentar. Namun kabar gembira atas kepulangan David diikuti juga kabar yang cukup mencemaskan. Tim dokter dan kuasa hukum David menyebutkan jika ingatan David belum seutuhnya pulih. Pendeknya, David masih belum bisa mengingat dengan baik. Misalnya saja, David tidak tahu kondisinya dan lupa nama-nama keluarganya, termasuk ayahnya sendiri. Tidak hanya itu saja, kondisi fisik dan kognisi David akan terus dipantau oleh tim dokter, kendati ia sudah diperbolehkan pulang. Menurut tim dokter, 1 bulan ke depan akan menjadi waktu krusial bagi kondisi David. Lantas, seperti apa kondisi David Ozora yang sesungguhnya saat ini? Dan seperti apa pula perjuangan David Ozora saat melewati masa kritisnya?
nanti dokter akan menjelaskan bagaimana sebenarnya kondisi kesehatan David, perkembangan apa saja yang sudah berhasil dilakukan oleh tim Rumah Sakit Mayapada. Dari awal David masuk itu memang kondisinya koma dan memang ada infeksi yang cukup berat akibat daripada cedera yang dialami tersebut. Kondisi ini belum membaik sampai minggu ketiga, dan setelah minggu ketiga itu sudah mulai ada sedikit perubahan. Dan kita memang memberikan multimodal treatment, dan kita juga memberikan multi aspek treatment, dan kerjasama tim yang baik di rumah sakit ini memberikan manfaat yang cukup besar buat si David. Itu dia sudah bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, minum, seperti kayak sehari-hari seperti main handphone sudah mulai bisa. Tetapi dari sisi kognisi masih membutuhkan treatment yang masih cukup jangka waktu panjang, sehingga dia bisa pulih seperti sebelum kena trauma kemarin. Kurang lebih sama ibu. Memang secara fisik terlihat, apalagi di media yang tersebar, kondisi fisik David sudah jauh membaik. Responnya pun sudah banyak bisa memberikan respon. Namun dari pengalaman saya pribadi ini dok, kemampuan daya ingatnya David itu memang sangat lemah dan masih terjadi memorinya pendek-pendek ya, sehingga hari ini dia bertemu siapa, besok dia lupa lagi gitu. David itu sampai hari ini ya belum tahu dia kenapa di rumah sakit. Ya. Kemudian daya ingatnya juga masih lompat-lompat gitu. Kadang aja saya dipanggil nama susternya gitu. Jadi dia tahu mau pulang karena dia dari kemarin dijanjikan mau pulang hari ini, sehingga dia juga nagih-nagih, hari ini pulang ya. Tetapi mengapa dia pulang, kenapa dia di rumah sakit, dia belum sampai ke tahap itu. Bahkan ke depannya apa-apa saja yang harus di cover dari David, dimana masa depan David kan seperti yang dokter tadi sampaikan ini masih belum jelas seperti apa. Dokter juga bilang pada saat awal masuk David di rumah sakit itu terlihat ada robekan dalam otaknya David ya, sehingga di stage lah oleh dokter David ini terkena DAI, diffuse axonal injury stage 2. Nah, sampai detik ini pun kondisi David masih DAI stage 2 itu. Jadi belum ada perkembangan dari status diagnosa dokter, tetapi perkembangan fisik sudah banyak. Seperti itu. Kalau kita lihat dari gambaran awal dia datang dan gambaran MRI-nya yang menunjukkan ini ada diffuse axonal injury grade 2, pasti ada gangguan kognisi. Tapi sampai sejauh mana kognisi ini akan membaik, kita memang masih butuh waktu berbulan-bulan ke depan untuk melihat progresnya. Yang pasti ada. Bagaimanapun juga ibaratnya luka, ada bekas luka, sama halnya dengan cedera kemarin pasti ada bekas cedera. Cuman bagaimana dia bisa meminimalisir itu nanti tergantung daripada proses rehab yang akan dia jalani beberapa bulan ke depan. Dan juga kita akan memberikan dia latihan memori, dan juga latihan kognisi, dan juga cognitive behavioral therapy. Jadi kita akan benar-benar memantau yang namanya, kita takut namanya ada PTSD atau kejadian yang traumatik pasca trauma. Nah, ini yang kita akan pantau ke depannya supaya dia tidak mengalami PTSD ataupun cedera yang cukup berarti akibat kejadian kemarin. Jadi 1 bulan ini akan menjadi fase recovery yang sangat penting buat si David. Jadi kita akan benar-benar pantau dia dengan sangat ketat sekali di sini. Termasuk nggak cuma masalah terapi fisik, dia punya nutrisi, dia punya paru-paru dan organ dalam lainnya yang terkait akibat infeksi yang kemarin. Jadi semuanya akan dipantau berkala di sini selama 1 bulan ke depan. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat. Memang secara kita lihat dalam waktu 50 hari ini pemulihan progresnya cukup signifikan dan progresnya cukup drastis. Tetapi biasanya untuk ke motorik halus, untuk kognisi yang tersisa, itu memang biasa membutuhkan waktu sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, ini sekarang tinggal melihat daripada kondisi otaknya sampai seberapa banyak bisa pulih.